Oke, kali ini kita akan bahas tentang LeetCode ya. Jadi kemarin kita sudah bahas sesi untuk Code Wars ya, sama Battle CSS. Nah kali ini kita akan buka sesi untuk yang LeetCode ya. Jadi LeetCode itu sama seperti yang saya bilang kemarin adalah untuk code exercise ya, sebagai problem solving gitu kan ya. Jadi di sini kita mengerjakan soal ya yang namanya adalah valid palindrome ya. Nah, LeetCode ini agak tricky ya. Jadi memang kesannya dia mudah ya. Jadi dari segi soal mudah, tapi dari segi test case dia banyak gitu ya. Jadi benar-benar code kita harus benar-benar tepat sasaran gitu ya, seperti itu. Oke, di sini ada soal ya. Valid palindrome ini maksudnya adalah sebuah kata kalau misalkan kita hilangkan ya karakter selain huruf dan angka gitu kan, kita hilangkan apapun itu, misalkan kayak gini, koma sama spasi kita hilangkan, lalu kita switch karakternya yang tadinya besar menjadi kecil ya. Contohnya ini, contoh kasusnya ya. Kalau kita hilangkan spasi, koma ya sama titik duanya kayak gini, maka akan menjadi seperti ini ya. Jadi kita convert dulu gitu. Kita convert dulu karakternya ya, kita hilangkan selain alfanumerik ya, lalu kita kecilkan jadi seperti ini. Nah, kalau udah jadi seperti ini, waktu kita balik ya, maka dia sama gitu ya, sama dengan seperti ini. Nah, maka di situ disebut dengan palindrome gitu ya. Nah, contohnya di sini ada rest occur ya, rest occur. Jadi dia apa namanya? Ada spasi di sini ya, kita dempetkan seperti ini. Lalu waktu kita balik dia tidak palindrome ya, kayak gitu. Nah, cara kita membandingkan sebuah palindrome itu sebenarnya kayak gini ya. Jadi misalkan contoh di sini saya punya kasus di mana contohnya ada kata reskar lah ya. Nah, kita sebenarnya balik dulu dia nih gitu ya, kita balik dia satu-satu. Jadi kita balik R A C ya kan, dari belakang ya, R A C E C lagi, habis itu A, habis itu R. Nah, kalau udah dibalik, baru kita bandingkan kan sebenarnya kayak gini. Jadi kita bandingkan apakah sama gitu ya. Nah, kalau sama berarti dia adalah palindrome gitu. Oke. Jadi seperti itu ya. Cara istilahnya mencari sebuah kata apakah dia palindrome atau enggak gitu ya. Kita balik dulu baru kita bandingkan sama yang sebelumnya. Gitu kan. Kalau sama berarti dia palindrome. Oke. Jadi sebelum kita ngerjain ya, jadi sebenarnya gini. Ini kan dia termasuk easy. Cuman dia test case-nya itu kan sangat banyak. Jadi kita sebenarnya bisa melihat dari discussion. Ya. Nah, contoh di sini ada orang yang udah sebelumnya. Jadi discussion ini sebenarnya adalah kumpulan orang-orang yang sudah ngerjain soalnya, cuman merasa kayak oh ini ada kesulitan ya, ada kayak test case yang kayaknya beda sendiri. Contoh. Nah, dia katanya ini kok salah gitu ya. Ya kan? Kenapa? Karena bagi dia ini angka kan. Nah, gitu ya. Jadi karena ini angka, dia bagi di logiknya dia outputnya adalah true. Padahal sebenarnya harusnya false gitu ya. Karena apa ya?
Kalau numerik itu nggak dihilangkan ya, jadi dia tetap O gitu ya, kayak gitu. Jadi di sini ada angka nggak hilang ya, outputnya harusnya dia false karena 0p itu tidak palindrom, dibalik menjadi p0 kan, kayak gitu ya. Nggak sama dia, 0p sama p0 gitu ya. Jadi kita mesti hati-hati. Oh berarti kalau ada numerik nggak boleh dihilangkan, tetap ada, kayak gitu ya. So langsung saja kita coba di sini. Berarti tugas kita yang pertama adalah hilangkan dulu spasi dengan selain angka dan selain angka dan huruf ya, kayak gitu. Langsung saja di sini let alphanumerik ya, ares gitu ya. Ini kosong dulu. Terus di sini kita buat let ini namanya kepanjangan ya, kayak gini ya, alphanum ya. Di sini sama dengan, nah ini kita strategi bikin kamus gitu ya. Jadi kalau misalkan ada huruf atau angka yang istilahnya karakter yang tidak ada di sini, jangan masuk gitu ya. Bisa kita bilang begini, A B C D E F G H I J V W X Y Z, gini kan. Terus kita masukkan angka juga 7, 8, 9 ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kayak gini ya. Nah jadi pokoknya selain ini jangan masuk aja ya. So kita bisa bilang begini ya, I sama dengan 0, I kurang dari S ya, S nya dot length ya, katanya di situ I plus plus ya, kayak gini. Jadi ini string masuk gitu kan. Nah kalau misalkan dia nggak ada, berarti kan bisa aja kita pakai yang namanya find index lah ya, bisa find index gitu. Kalau dia -1 berarti nggak ada gitu kan. Berarti kita bisa bilang begini, if ya misalkan di sini S ke I ya, S ke I betul, dot find index. Nah ini harusnya sebentar, kalau gitu oh ya gini, alpha nums gini, alpha nums dot split. Jadi kita split dulu dia, mereka ini menjadi array kan, kayak gitu. Find index S ke I ada nggak gitu ya. Jadi kita taruh dulu di sini kan. Misalkan di sini ada kata find lah ya, let find. Nah kayak gini ya. Kalau dia misalkan ketemu, maka dia masuk ke alpha num res ya, kayak gitu. Sama dengan atau plus sama dengan ya. Jadi tambahin di situ. Wait, berarti dia masuknya menjadi S ke I ya. Nah, di sini kecilin. Jadi panjang kan kecilnya. Berarti kita bisa bilang di sini dot to lower case ya. Kayak gini. Jadi dia kecil dulu gitu kan. Dikecilin di sini hurufnya. Kalau udah kecil baru masuk ke sini gitu ya, kayak gitu. Tapi harusnya kalau misalkan dia
Oh, 01 ya. Harusnya nggak masalah sih. Harusnya ya. Jadi kalau misalkan di sini lebih untuk jaga-jaga, jadi di sini tuh lower case. Coba sebentar ya, kita coba cari tahu dulu. Tuh lower case ya. Oh benar ya, C nya besar, benar. Tuh lower case kayak gini ya. Jadi kita hanya menerima huruf yang kecil gitu ya. Harusnya angka juga nggak masalah sih harusnya. Oke, kalau sudah di sini baru kita balik dia kan. Balik dia. Nah, gimana cara balik? Sebenarnya kita harus ngeluping lagi kan. Setelah jadi si alphanumeric ini kita balik lagi kan. Ini jadi misalkan di sini ada let reverse ya. Jadi ref alpha nums gitu ya, alpha nums gitu. Kita balik ya. So jadi sini ada looping lagi for let j sama dengan 0, j kurang dari alpha res ya, kayak gini, dot length. Jadi sini ada j plus plus kayak gitu ya. Jadi setelah sudah dibalik baru dia masuk di sini. Nah di sini kita tinggal bilang ref alpha nums sama dengan alpha numres ini ya. Jadi kita ya by the way ini salah ya, harusnya ini bukan dari 0 ya, tapi ini dibalik kayak gitu. Ini dibalik kayak gini. So di sini menjadi j ini sama dengan 0 ya. Dan ini adalah, jadi di ujungnya dulu kita ambil. Ini adalah min 1 karena indeks terakhir adalah length min 1 gitu kan. Ini ya. So tinggal kita bilang di sini return ref alpha nums ini ya. Kita ini sama dengan kayak gini, kayak gitu ya. Nah kita coba dulu ya. Caranya di sini harusnya ada submitter. Run dulu ya, run. Kita run dulu di sini ya. Dot find index. Oke, berarti kita coba cari tahu dulu ya, find index itu gimana sih? Find index JS ya. Ini ya, find index. Find indexnya itu harus ada callback ya. Berarti ini salah. Di sini ya. Jadi ini harusnya adalah callback. Ini kan. Jadi ini adalah begini ya. Ini sama dengan item ya, kayak gini. Nah, find index ini dia harus tidak sama dengan min 1 ya. Kurang di sini aja karena harusnya find index itu ada berapa, misalnya kalau ketemu index ke 0 kayak gitu kan. Nah, kalau dia nggak min 1 berarti dia ketemu. Kalau misalkan nggak, dia nggak masuk ke sini kan. Gitu. Kita coba lagi, run. Nah, kayak gini ya. Case-nya udah bener nih. Nah, cuman belum tentu kalau misalkan ini keterima semua ya. Gitu. Coba kita submit.
Karena di LeetCode ini terkenal dengan test case-nya banyak ya, bisa sampai 1000 test case gitu. Jadi kalau misalkan jalannya cepat, ini berarti bisa gitu ya. Kita coba aja dulu, submit dulu. Oh ya, ya kayak gitu ya. Berarti semuanya sudah lolos, semua sudah lolos test case ya. Nah, jadi kalau kayak gini artinya udah masuk gitu, udah bisa diterima. Ibarat kata solusi dari kita tuh bisa diterima oleh LeetCode gitu ya. Seperti itu, walaupun ya jelas ini bukan yang tercepat ya, karena masih ada banyak yang lebih cepat lagi di sini ya. Tapi udah termasuk apa ya, rata-rata ya, kecepatan rata-ratanya bisa di ini. Ya gitu sih, bagaimana cara kita mengerjakan LeetCode ya dengan soal yaitu adalah valid palindrom ya. Oke, sampai situ aja teman-teman. Terima kasih semuanya. Stop judi online. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.